Teman-teman, baik yang ada di kota Surabaya ataupun di kota-kota lain, saya akan coba mewawancarai salah satu pasien yang terpapar COVID-19, namun kemudian bisa sembuh. Artinya bahwa COVID itu atau virus itu benar-benar ada. Jadi kita tidak boleh lengah, tidak boleh panik, dan tidak boleh menganggap remeh. Jadi kalaupun ada masyarakat yang menganggap bahwa virus COVID itu tidak ada, itu hanya orang bodoh yang kurang berpendidikan. Tapi saya akan coba menggali pengalaman dari salah satu pasien COVID-19, dan ini akan menjadi pelajaran buat kita semua, termasuk saya. Walaupun saya sudah divaksin 2 kali, oke. Tapi maaf buat teman-teman semua, saya tidak akan menggali identitas pasien ini secara lengkap. Saya hanya menyebut nama tanpa menyebut alamatnya di mana. Tapi yang jelas bahwa pasien yang ada di samping saya ini benar-benar terpapar COVID-19 dan diisolasi selama 2 minggu, isoma atau isolasi mandiri. Oke, kita mulai. Mohon disaksikan. Oke, selamat malam Pak Tuan. Malam. Ini Pak RW. Ya, selamat malam Pak RW. Malam. Nah, mungkin masyarakat sudah banyak menonton di YouTube ataupun di media sosial, tapi tidak ada salahnya ketika kita berbagi pengalaman, agar pengalaman itu bisa menyelamatkan ribuan bahkan jutaan masyarakat Indonesia. Nah, yang pertanyaan saya gini, apa sih yang dirasakan Pak Topan di awal pertama-tama kali? Bagaimana perasaan Pak Topan bisa dikatakan terpapar virus COVID-19? Ya, terima kasih. Awal mula saya itu waktu malam habis bekerja Pak ya. Dan saya sempat kumpul ngopi. Terus saya pulang ke rumah. Badan saya ini kok rasanya kok tidak enak, ada demam. Terus kayak persendian ini kayak Ngilu gitu. Kayak ngilu, kayak nggak enak semua. Saya pikir itu memang mungkin penyakit biasa. Saya minum obat paracetamol, panas saya agak turun. Sempat mengalami penurunan itu. Iya, waktu itu. Terus semakin hari itu semakin saya tidak bisa mencium dan merasakan sesuatu. Jadi indera perasa, indera penciuman itu semakin tidak bisa merasakan. Dan batuk waktu itu belum ada masuk. Terus saya akhirnya ke klinik. Saya coba ke klinik, akhirnya saya dikasih obat. Saya minum dan ternyata masih tetap ada gejala, malah ada batuknya. Nah, sudah. Waktu ke klinik, dokter mengatakan apa? Dokter tidak mengatakan apa-apa karena
karena di situ klinik hanya klinik tabungan dan di situ hanya dikasih obat. Ya. Makanya itu saya akhirnya 2 hari waktu minum obat tidak ada reaksi, saya mencari klinik dokter yang agak bisa dipandang. Maksudnya itu Ya, dokter sudah berpengalaman. sudah ya berpengalamannya sudah lama. Dan di situ kami sempat di ronsen dan ternyata memang ada flek Paru-paru. ya, tapi tidak terlalu parah. Dan di situ dikasih obat. Akhirnya obat yang itu yang saya minum. Akhirnya, tapi di situ tidak mengatakan kalau saya kena COVID. Tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan sama dokternya. Tapi dijelaskan ada flek paru-paru. Iya. Kemudian saya panik. Besoknya saya akhirnya periksa swab antigen. Ternyata di situ hasilnya positif. Dan centangnya itu merahnya itu sangat kental. Merahnya itu sangat merah. Merah padang gitu. Merah padang. Dan di situ memang saya terkena COVID-19. Itu dijelaskan sama itu saya semakin panik, iya. Dan di situ kami mencari rumah sakit kalau memang saya sudah terpapar. Dan ternyata di rumah sakit, semua rumah sakit menolak. Menolak karena tidak ada tempat atau tidak mau menerima? Karena di situ tidak ada tempat. Atau tidak ada tempat. Sudah 4 rumah sakit yang saya datangi, ngomongnya sudah tidak menerima pasien. Penuh. Dan saya akhirnya kembali ke rumah untuk isolasi diri. Tapi sebentar, ketika dikatakan tadi kan Pak Topan melakukan swab antigen, Iya. dan dikatakan positif Iya. COVID-19. Iya. Apa yang ada di pikiran Pak Topan waktu itu? Waktu itu saya panik. Paniknya itu COVID itu tidak bisa sembuh, tidak ada obatnya. Makanya saya akhirnya waktu setelah swab antigen, akhirnya saya ke puskesmas. Disuruh Pak Lurah untuk swab PCR waktu itu. Itu selang berapa hari itu? Itu selang berapa jam? Hari yang sama. Hari yang sama. Jadi setelah swab antigen, berselang jam saya swab PCR ke puskesmas. Dan di situ saya sodorkan memang swab antigen saya memang positif. Hasilnya saya kasihkan ke puskesmas. Dan di situ saya dikasih obat sama puskesmas, disuruh isolasi diri karena kami tidak seberapa sesak. Jadi di situ disuruh isolasi diri dan kami pun menurut. Akhirnya saya setiap minum air putih itu saya minumnya panas. Jadi terapi saya itu setiap kali saya minum minuman yang agak panas. Oke, gejala awal sebelum Pak Topan melakukan antigen, apa perasaan Pak Topan? Karena pemerintah bilang ada OTG, orang tanpa gejala. Kemudian ada mengatakan, baik ahli kesehatan mengatakan bahwa gejalanya hilang rasa. Nah, hilang rasa, tidak merasa penciuman, tidak bisa. Nah, apa yang Pak Topan rasakan sebelum swab? Ya, waktu itu kami memang sebelum swab itu kami tidak bisa menduga-duga apa yang saya kena.
COVID apa enggak itu saya belum yakin. Jadi saya putuskan untuk swab antigen biar nanti kalau saya masuk rumah sakit ada bukti bahwa saya itu kena COVID-19 dan ada bukti dan saya juga ada gejala. Kemungkinan lebih menjamin ya. Lebih menjamin Jadi nanti kalau memastikan. kalau di rumah sakit itu memang saya sudah terpapar. Tapi begitu saya mencari rumah sakit sampai 4 rumah sakit di Surabaya, ternyata di situ bilangnya penuh, tidak ada kamar. Oke. Jadi saya putuskan, saya tidak boleh putus asa. Jadi saya harus semangat. Memang sungguh berat sekali kalau di usia-usia lagi kalau kena COVID. Jadi kami ini umur 43 Pak ya. Jadi saya mungkin masih, alhamdulillah masih kesempatan sama Tuhan. Dan kami isolasi diri dan kami setiap minum itu air panas. Oke. Dan selama isoma atau isolasi mandiri, kan isolasi mandiri karena tidak ada tadi tempat di rumah sakit. Oke. Apa yang Pak Topan lakukan selama isoma, isolasi mandiri, kemudian obat-obatan apa atau mengkonsumsi apa? Jadi gini, saya isolasi diri waktu itu memang saya harus minum obat, tidak boleh meluangkan waktu tidak minum obat, harus minum obat 3 kali sehari 3 kali. Dan makanan pun harus, meskipun saya tidak ada nafsu makan, saya harus paksa. Biarpun 4 sendok, 3 sendok atau 2 sendok. Vitamin yang Harus makan. diberikan dokter? Iya, saya minum semua. Jadi semua itu kita harus semangat nomor 1, bahwa kita bisa sembuh. Dan harus kita lawan. Memang susah sekali. Keadaannya tenaga itu habis sama sekali. Tidak ada tenaga sama sekali kalau kita melakukan aktivitas itu. Nafas sesek, langsung sesek, iya. Oke. Nah, selama artinya selama isolasi mandiri 14 hari karena terpapar COVID-19. Anda kan selaku pengurus kampung, bagaimana artinya dari pandangan ataupun ini masyarakat sekitar terhadap kondisi yang Pak Topan alami? Ya, alhamdulillah warga masyarakat kami itu memang sudah pinter, sudah bisa memahami bahwasanya kalau COVID-19 itu bisa disembuhkan. Tetapi kita harus jaga kontak dengan masyarakat. Kita harus isolasi mandiri, betul-betul isolasi mandiri, jangan sampai kontak dengan masyarakat atau sama keluarga. Ya. Jadi kita isolasi mandiri itu hanya 1 kamar untuk saya sendiri. Oke. Minuman ada, misalnya seperti jamu apa yang Ada vitamin itu apa yang? Ya, salah satunya dari teman kami ngomong bahwasanya kalau minum degan dicampur dengan jeruk itu bisa menambah imun kita. Jadi kami, meskipun kami minum obat 1 jam lagi saya minum degan sama dicampur dengan jeruk kecel, peresan jeruk kecel. Artinya semangat yang paling utama ya, semangat hidup ya, semangat untuk sehat. Semangat untuk sehat, semangat untuk sembuh, dan kita jangan sampai
terlena dengan COVID-19. Memang betul-betul ada. Betul ada ya. Betul-betul ada. Jadi kalau orang bilang itu hanya tidak ada, itu hanya rekayasa, sama sekali itu tidak betul. Karena ngomong gitu memang dia kebetulan tidak terpapar. Kalaupun dia terpapar, mungkin dia meyakini bahwa COVID-19 memang ada. Setelah kena baru Setelah mengakui ya. baru iya. Jadi gini, memang harus semangat. Kalau tidak semangat, kita tidak bisa sembuh. Jadi semua tergantung pada diri kita. Iya, semangat dulu. Semangat dulu. Oke. Ini kan ada Pak Erwin. Artinya setelah Anda mengetahui salah satu staf Anda yang kebetulan pengurus kampung, apa yang Pak RW lakukan untuk memberi semangat terhadap warga di RW yang ini artinya bisa mengatasi bahkan masyarakat pun tidak ada yang mengucilkan tapi saling mendukung. Bagaimana, apa yang Pak RW lakukan? Pertama-tama terima kasih dengan malam ini kita ini saudara yang kena COVID ini ketua RT alhamdulillah setiap malam saya tanya sendiri, saya kasih support. Saya kasih support, saya telepon, meningkatkan imunitas, harus bahagia dan kita harus senang. Kalau bisa tertawa jangan di jalan, kalau bisa di kamar saja. Karena apa? Itu meningkatkan imunitas kita. Yang kedua, saya juga prihatin dengan orang-orang yang mungkin tidak percaya dengan adanya COVID. Tapi kita alhamdulillah setiap RT kita sosialisasi, jaga jarak, pakai masker setiap di musola, di masjid, dimanapun. Kita ada 14 RT. Alhamdulillah mulai besok Jumat ini semua kegiatan yang mengumpulkan massa atau warga kita batasi. Sementara ini semua kegiatan Yasin tahlil, arisan, apapun itu sementara kita tiadakan dulu ya. Ditiadakan dulu. Karena untuk menjaga jarak imunitas jangan sampai warga kita banyak yang terkena COVID-19. Dan lagi di Bapak Wali Kota sudah mengasih saran yang sebaik-baiknya. Jangan sampai warga Surabaya kena COVID, kita tingkatkan imunitas dan juga kita harus tingkatkan iman kita. Yang keempat, bahwa di RW kita ini alhamdulillah sekarang juga jarang sekali yang kena COVID. Kan apa? Setiap ada pertemuan saya himbau setiap RT, setiap istilahnya ketua arisan, ketua Yasin dan tahlil, alhamdulillah sudah saya tunggu semuanya. Tolong ini diadakan yang mengundang massa dan saya sudah mau. Yang dari juga ini saya siapkan semprotan. Kemarin sudah disemprot semuanya. Seperti ini ada bantuan dari kampung dari Pemkot untuk kampung Tangguh. Alhamdulillah ini dapat 2 untuk semprotan dan obat-obat ini. Insya Allah besok ini sudah saya gerakan semua dengan 14 RT ini. Insya Allah nanti ke depan atau warga kita mengetahui betul-betul ada COVID dan jangan sampai warga kita kena COVID yang banyak. Semoga nanti kita putuskan bersama-sama tali rantai. Gimana cara memutuskan? Kita harus diawali dari diri sendiri, kita sendiri. Dari kita sendiri, jangan bawa anak-anak keluar sampai malam-malam atau manapun. Jangan sampai kita bawa anak ke rumah sakit. Jangan kita bawa anak-anak yang untuk keluar tapi tidak ada perlunya. Anak-anak disuruh di rumah aja. Bapak-bapak ini yang cari nafkah. Ya khususnya yang di RW 5 ini banyak warung-warung yang banyak sekali
alhamdulillah sudah kita sosialisasi, staf RT sudah kasih tahu, Pak RT itu ada warung berapa, ada warung 5 Pak RT, ya tolong dijaga jarak, jam 8 harus ditutup, jam 5 pagi harus dibuka lagi. Itu instruksi dari Bapak Wali Kota. Ini yang 5, ini saya juga bukan mengkritik, saya betul-betul mendukung pemerintah ini. Tapi toh bagaimanapun apabila warga kita yang kena COVID, kalau kita bawa ke rumah sakit banyak yang tutup. Ini minta solusi yang terbaik untuk yang Pemkop ini. Bagaimana caranya? Jangan sampai kita sudah sakit pindah rumah sakit kemana-mana jatuh semuanya. Akhirnya kemana? Nah, kita kan juga bingung sebagai ketua RW. Akhirnya dokter yang katakan dokter praktek umum itu tidak pakai BPJS. Itu sangat merugikan warga kita karena dia biaya banyak, waktu ke rumah sakit tidak mau terima, tidak bisa meng-cover. Akhirnya ke dokter umum yang biayanya yang dokter di Banyurit itu seorang lebih hampir 1.200.000 setiap periksa. Ini yang merugikan warga kita. Mohon dengan hormat Bapak Wali Kota atau siapa yang berkenan di wilayah kita khususnya Surabaya dan umumnya di Indonesia, bahwa kalau kita kena COVID, alangkah baiknya diterima aja. Itu sudah senang, sudah kemana-mana nggak diterima, akhirnya imunitas turun, ujung-ujungnya kemana? Ini banyak keluarga kita, akhirnya banyak meninggal di perjalanan, di mobil. Kenapa? Dia sudah bingung, sudah pikiran di Jakarta, orang Jawa bilang jujur lah. Lah ujung-ujungnya, alhamdulillah di dalam ini saya kasih saran ke Pak RT, sungguh ini saya bukan main-main. Dia saya sarankan minum itu degan kelapa muda, akhirnya dia itu banyak mengurangi. Yang pertama, kita itu setiap hari kalau bisa kita berkumur sama garam hangat. Berkumur dengan hangat setiap hari 3 kali, nanti yang terakhir itu diminum. Nah, karena apa? Kalau kita penyakit kan masih di mulut, kalau diminum garam sudah masuk, akhirnya meninggal mati di dalam perut. Itu saya bicara ini karena saya pernah baca dari dokter dari Cina. Corona tidak ada obatnya sama sekali. Corona yang bisa mengobati bahagia dan bahagia, imunitas ditingkatkan. Maka dari itu saya harapkan warga RW kita ini, khususnya 21 warga kita ini, luar biasa banyaknya. Alhamdulillah saya sosialisasi ke RT minum apa bisa berkumur garam, ya berkumur garam. Akhirnya kalau sama banyak hangat ya sekali-sekali minum degan. Ini akhir-akhir ini banyak orang yang habis swab atau mau swab minum degan hijau dan biasa sama. Kelihatannya mau diminum susu apa itu kurang. Yang penting kita bilang minum degan itu menetralisir penyakit itu. Berarti artinya dukungan masyarakat, dukungan keluarga itu sangat penting untuk seseorang ataupun keluarga yang terpapar COVID-19 ya. Itu dukungan sungguh ya. Artinya dukungan itu gitu kan. Berarti itulah yang Pak RW lakukan terhadap warga di RW 5 ini apabila ada yang terpapar COVID-19. Salah satu yang Pak teman lakukan adalah semangat ya. Semangat ya. Itu salah satunya. Dan dukungan dari keluarga dan masyarakat. Itu salah satunya. Salah satunya. Dan warga masyarakat itu pun tidak mengucilkan, tambah kami sering dikirimi makanan dari warga masyarakat. Jadi ya alhamdulillah warga masyarakat kita bisa memahami bahwasanya orang yang terpapar itu tidak dikucilkan, malah dibantu. Ya alhamdulillah kami merasa bahagia dari keluarga, dari masyarakat selalu mendukung bahwasanya kami harus sembuh. Ini udah berapa hari setelah sehat? Setelah sehat ini sudah sekitar 4 hari, 5 hari ya. 5 harian ini ya? Iya. Sudah melakukan swab? Sudah. Hasilnya negatif? Negatif.
Oke. Itulah wawancara saya dari redaksi Berita Korupsi terhadap pasien ataupun warga yang terpapar COVID-19. Jadi intinya yang kita ambil adalah semangat apabila ada di antara kita yang terpapar COVID-19. Jangan lengah. Kita jangan mengatakan bahwa virus corona itu tidak ada. Yang pasti ada. Yang pasti ada. Jangan setelah kita terpapar, kita baru sadar, kita baru menyesal, kita baru menjaga protokol kesehatan. Dari sekarang, buat teman-teman dimanapun berada, mari kita menjaga protokol kesehatan demi diri kita sendiri. Dan ketika ada saudara kita, teman kita, keluarga kita yang terpapar COVID-19, kita harus memberikan dukungan. Sebab dukungan salah satu obat yang tidak ada dijual di mana-mana. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, selamat malam dan selamat istirahat.